Ketahuilah bahwasanya salawat tersebut sebelum diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian untuk salawat kepada Nabi Muhammad, Allah lebih dahulu membuat sebuah pernyataan. Apa pernyataannya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah nyatakan Allah dan malaikatnya senantiasa bersalawat atas Nabi Muhammad. Belum menyuruh ini, baru Allah menyatakan dahulu, saya bersalawat kepada Nabi, malaikat-malaikatku bersalawat kepada Nabi. Lantas Allah Ta'ala panggil untuk memuliakan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi Muhammad wa sallimu taslima. Sehingga salawat tersebut adalah sebuah amalan yang kita diperintahkan mengerjakan oleh Allah Ta'ala, dan Allah juga melakukannya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ta'ala uluwan kabira. Sesungguhnya dulu pernah ada beberapa ahli bid'ah itu nanya, dan biasanya memang kalau ahli bid'ah ini, mereka ini adalah orang-orang yang bodoh, pertanyaannya ngawur, apal 1-2 hadis, udah bisa mengkafirkan, mensyirikkan, ngata-ngatain orang, begitu. Kemudian udah begitu juga suka bertanya pertanyaan orang bodoh. Tahu, datang ke Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, dia tanya, usil, Allah sekarang lagi ngapain? Oh, dia bilang, Ustadz, katanya ente orang alim. Saya mau tanya, kalau betul kamu alim di tengah majelis, saya mau nanya, Allah lagi ngapain sekarang? Ini pertanyaan kurang ajar apa enggak nih? Ada gak suka terima SMS, lagi ngapain? Kita aja ditanya lagi ngapain sebel. Ini siapa? Kagak ada namanya, tahu-tahu nanya lagi ngapain. Nah bayangin, nanya Allah lagi ngapain sekarang? Ini pertanyaan menjebak. Tapi Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, hadza rajul mulham, yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Dia tahu ini orang ahli bid'ah, gak demen sholawat, gak demen maulid. Maka dia bilang, mau tahu Allah sekarang lagi ngapain? Allah sekarang lagi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang, tahu dari mana? Dalilnya ada di Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya senantiasa selalu tiap saat tiap waktu sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ente mau solawat gak? Kalau orang gak mau solawat kepada Nabi Muhammad, hati-hati, jangan-jangan emang dia gak dipanggil sama Allah Ta'ala. Soalnya yang dipanggil untuk solawat adalah mereka hanya orang-orang yang beriman, yang dipanggil untuk solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus asal tahu aja, kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang untung bukan Nabi Muhammad. Nabi nggak ngambil keuntungan dari solawat kita, yang beruntung dengan solawat kita adalah kita. Adapun Rasulullah, jangan kita solawat kepada Nabi dan berprasangka, nah Rasulullah untung besar dari solawatnya kita. Yang dapat keuntungan dari solawat adalah kita. Adapun Rasulullah nggak perlu, nggak butuh sama solawatnya kita. Nabi Muhammad udah dapat solawat dari Allah, udah dapat solawat dari malaikat. Tahu gak malaikat jumlahnya ada berapa? Masya Allah, nggak terhitung jumlahnya mereka. Nggak terhitung, jauh lebih banyak daripada jumlah manusia dan jin. Itu malaikat jumlahnya banyak, semuanya solawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian, terus masa iya Rasulullah masih butuh sama solawatnya kita? Dan asal tahu aja, solawat dari kita ini berasal dari lisan. Lisan kita penuh kekurangan. Lisan kita kadang suka ngomong yang haram, bukan kadang, sering. Bukan sering, jarang ngomong yang benar lisannya kita. Ya jujur aja kita begitu, jarang ngomong yang benar. Begitu sekalinya kita mau jadi orang benar, tetap aja keluar kata-kata buruk, ntar keluar kebohongan, ntar keluar ghibah, ntar keluar namimah, ntar keluar cacian dan makian. Na'udzubillah min dzalik, dalam sesaat hancur amalan kita. Kita ketika sholawat keluar dari lidah kita lidah yang kotor, betul kan? Tetapi sholawat justru insya Allah yang mensucikan lidah kita, mensucikan hati kita, mensucikan amalan kita.